Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mungkin ada beberapa chat yang masuk ke saya tentang bisnis pemula ya. Jadi perkenalkan ya, saya Habib Ashari. Saya merupakan owner dari Alisa Kopier. Jadi saya sudah memulai usaha sejak 2015 akhir ya. Jatuh bangun dengan pengalaman yang dibilang lumayan ya, jatuh bangun di 2015 akhir sampai 2018, bangkit lagi di 2019, terus mulai lagi di 2020 sampai saat ini. Dan usaha saya yang awalnya fotokopi dan ngetik, aslinya sih cuma ngetik saja ya, ngetik, ngeprint. Seiringnya waktu menjadi kelas percetakan ya, jadi fotokopi center langsung ke percetakan dan masih terus berproses. Jadi seiring waktu saya terus melengkapi atau belajar, melatih terus skill dan bakat saya. Nah mungkin ada teman-teman yang bertanya selalu di chat saya gimana cara mengembangkan usaha atau cara memulai. Jadi saya akan kasih gambaran, ada mungkin beberapa poin saja yang paling utama, karena poin-poin tersebut itu yang bisa membuat usaha saya sampai saat ini terus berkembang dan bertahan dan terus berinovasi ya. Intinya itu berinovasi. Oke, mungkin yang pertama yang bisa saya beri tahu ke kalian, itu yang paling utama itu mindset. Jadi mindset itu paling penting ya, karena dengan mindset tentu itu bisa mengubah cara pandang kita tentang usaha ya. Karena jujur saya juga awalnya dari karyawan kantoran, jadi karyawan asuransi. Tentu beda dengan mindsetnya orang usaha ya. Kalau orang kantoran itu biasanya begitu menerima gaji terus diplotkan kayak untuk kebutuhan kontrak rumah, terus hari-hari, BBM, uang makan dan sebagainya. Berbeda jauh dengan yang namanya pengusaha atau bisnis atau yang punya usaha sendiri. Itu sangat beda. Karena orang-orang berbisnis itu pola pikirnya gimana cara selalu memiliki pendapat. Jadi pendapatannya itu selalu ada. Jadi hari-hari ya. Jadi hari-hari uang masuk, gimana caranya berpikir mengelola usaha ya. Jadi uang yang masuk itu kita kelola jadi apa. Nah tentu kalau kita masih mempunyai pemikiran seorang karyawan atau mindsetnya masih seorang karyawan, tentu akan susah gitu. Jadi mindset itu harus dirubah ya. Nah karena kalau kita punya mindset sebagai seorang pengusaha itu tentunya kita akan melirik berbagai peluang ya. Jadi bisa dibilang kita akan terus berpendapatan ya. Pendapatan kita itu akan berpotensi dari segala jenis usaha yang kita akan buka nantinya. Nah jadi di situ yang merupakan salah satu poin utama ya, karena yang kita akan hadapi nanti pada saat kita memiliki usaha itu resikonya sangat tinggi ya. Ditambah lagi dengan adanya nanti misalkan ada yang namanya kompetitor. Jadi kompetitor itu ya kalau kita punya mindsetnya nggak matang ya, kita akan mudah untuk menyerah. Yang kedua yang mungkin saya akan kasih info ke kalian yang mau membuka usaha, yaitu mental. Jadi mental tuh harus siap. Yang namanya orang usaha itu penuh ketidakpastian. Beda dengan orang yang pekerja kantoran. Jadi pengusaha itu kalau kita berlaku disiplin terus dan tekun. Jadi disiplin dan tekun ya, selalu berusaha. Apapun kayak keadaannya nanti kita akan tetap tetap bisa bangkit ya. Jadi nggak langsung patah menyerah, mental kita jadi down, itu enggak. Jadi mental itu sangat-sangat perlu disiapkan ya, karena misalkan kita membuat modal kita
10 juta untuk dijadikan usaha. Jadi itu resiko 10 juta itu tidak akan kembali lagi. Jadi mental kita itu ya sangat-sangat diuji di situ. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau mulai usaha. Jadi ibarat kita mau berinvestasi, ya kita menggelontorkan 10 juta. Ya sudah, kita anggap 10 juta itu sebagai modal awal kita dan tidak akan bisa ditarik kembali. Seperti itu. Jadi mental kita menghadapi risiko yang seperti demikian itu harus disiapkan. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga yaitu skill. Jadi untuk di bidang usaha, apapun usahanya, kita harus mempunyai skill. Ya, contohnya di usaha seperti yang saya kuliti ini, ya itu sangat-sangat perlu yang namanya skill, terus ide. Nah, itu harus terus di-upgrade. Ya, jadi kalau kita tidak mau belajar, terus kita malas tahu, ya itu akan sulit untuk usaha kita ke depan. Apalagi ditambah lagi usaha seperti ini, orang bisa untuk istilahnya membuat usaha yang sama ya, itu bisa. Jadi perlu yang namanya melatih skill, terus berinovasi, terus melihat keadaan pasar seperti apa, itu sangat-sangat dibutuhkan ya skill itu. Jadi skill itu nggak hanya berupa pengetahuan tentang usaha yang kita miliki, tapi skill itu juga dalam berhubungan istilahnya menjual jasa kita kemana, itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat penting. Karena sebaik apapun jasa kita, tapi kalau di situ kita skillnya berhubungan sama orang atau cara berkomunikasi sama orang kurang baik, maka ya percuma juga kita punya barang atau jasa kita tidak bisa orang lain tahu, tidak bisa orang lain pakai, karena komunikasi atau berhubungan kita, skill cara istilahnya berkomunikasi sama orang itu kurang baik. Jadi skill di sini yang saya maksudkan itu skill tentang usaha yang kita geluti, sama skill untuk berhubungan sama orang lain atau selling ya, biasanya kata kerennya itu selling, jadi bisa menjual gitu intinya. Nah, yang paling terakhir dari inti itu, nah itu peluang bisnis. Nah, jadi kalau kita berharap mau usaha itu, harapan kita tuh bisa membantu orang. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir usaha kita tuh gimana ya, mau memikirkan bahwa peluang usaha itu seperti apa. Jadi kita mesti berpikir peluang usaha itu gimana caranya orang itu dapat terbantukan atas usaha kita. Jadi misalkan kalau segmen fotokopi contohnya, jadi kita di situ ada perkantoran ya. Perkantoran tentu membutuhkan yang namanya penggandaan. Jadi butuhlah fotokopi. Misalkan lagi sekolah, nah anak-anak sekolah itu kan tidak semuanya punya printer, kan tidak semuanya di rumah itu ada printernya, orang tuanya mampu, kan tidak semuanya seperti itu. Makanya di situ kita membuat suatu jasa ngeprint atau mungkin jasa ketik ya, maka di situ usaha kita akan membantu orang-orang tersebut. Jadi anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang mau ngeprint, jadi bisa menggunakan jasa kita. Jadi sesimpel itulah sebenarnya usaha itu atau peluang yang bisa kita jadikan sebuah landasan usaha. Nah, jadi seperti itu. Dan satu hal yang kuncinya itu sebenarnya modal usaha ya. Mungkin ada orang awam bilangnya modal usaha itu harus yang berupa biaya besar. Jadi seperti itu sama sekali bukan satu-satunya. Memang kita usaha itu memang butuh biaya sangat besar. Cuman kembali lagi, kita usaha itu lihat peluang. Nah, lihat peluang, dan juga yang perlu kita perhatikan itu kepercayaan kita atau kepercayaan konsumen terhadap kita, itu yang sangat-sangat kita perlukan. Jadi kalau usaha kita besar, modal kita besar, kita gelontorkan, tapi di situ kita tidak punya kepercayaan dari konsumen, maka ya sama sekali tidak ada untungnya buat usaha kita. Berapapun usaha yang kita gelontorkan segi dananya, nggak ada berpengaruh. Tapi kalau konsumen sudah mempercayai kita untuk suatu kebutuhan mereka, contohlah di bidang percetakan atau tidak, fotokopi lah yang paling mudahnya itu fotokopi. Nah, di situ kan orang mencari kita, jadi kita pertahankan kepercayaan orang gitu terhadap jasa kita. Nah, di sini biasanya
Yang salah kaprah itu kebanyakan orang itu baru buka usaha ya, modalnya besar, dan dia di situ mulailah lihat ada temennya yang usaha atau komputer lain, di situ dia mulai membanting-banting harga ya, membanting harga, padahal di situ harganya sekian, contohnya di situ harga fotokopi contoh 300, dihantam di situ 150, 200. Nah, yang kayak begitu kan sebenarnya ya kalau modalnya besar ini sih nggak masalah ya. Cuman ya nanti kedepannya persaingan bisnisnya akan kurang baik ya, terutama akan menjatuhkan yang modal-modal kecil. Ya, tapi sebenarnya itu sih dari apa istilahnya, tanggapan dari kita untuk menanggapi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa di ini ya, bisa kita antisipasi dengan ya menjalin hubungan baik dengan konsumen, terus mempertahankan kita punya kualitas. Jadi kalau misalkan di daerah-daerah nih, ini paling sering itu di daerah, jadi kita nemukan apa tempat-tempat yang seperti itu ya, persaingannya banyak dan di situ banting-bantingan harga. Nah, jadi jujur saya juga mengalami itu, tapi saya tidak pernah yang namanya menganggap mereka kompetitor. Jadi saya hanya menganggap mereka itu sebuah teman atau apa ya, klien, teman berbisnis, yang mana di situ harganya ya saya akan mengikuti harga normal, dan di situ saya akan mempertahankan kualitas dan menjaga hubungan baik dengan konsumen seperti itu. Jadi harga itu sebenarnya relatif ya, tergantung kitanya. Yang penting kualitas bagus, pelayanannya ramah, enak, otomatis konsumen akan selalu bisa kita pegang. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalian yang baru mau mulai, jangan pernah berpikiran pesimis tentang usaha. Optimis saja, terus laksanakan sambil berjalan, terus belajar. Jadi intinya belajar itu sambil berjalan, jangan kita terlalu meninggikan angan-angan kita ya, impian kita, padahal itu juga belum kita tentu capai ya, karena kan setiap kita usaha itu akan kita tahu jalannya setelah kita menjalani. Jadi kalau belum dijalankan ya kita nggak akan tahu arah usaha kita ke arah mana. Dan soal kompetitor itu atau persaingan usaha itu memang ada, dan itu wajar, dan itu sebenarnya bisa diatasi dengan cara saya tadi ya, tetap menjaga komunikasi, kualitas, hubungan baik antara konsumen dan owner atau toko kita kepada konsumen ya, itu intinya lah, itu pasti bisa. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Jika kalian yang baru mulai usaha itu, saya sarankan laksanakan, tidak usah mengandalkan modal besar. Jadi intinya kita lihat peluang apa yang ada di situ ya, sekecil apapun peluang itu, di situ kita bisa ambil. Nah, di situ bisa untuk dijadikan acuan usaha kita ke depan. Jadi seperti itu yang dapat saya bagikan ke kalian. Jika kalian mau bertanya atau punya unek-unek di kepala mau ditanyakan ke saya, langsung aja ketik di kolom komentar. Jika urgent kalian bisa WA saya, nomor saya juga akan saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan buat kalian. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.